Eja untuk selama pandemik ini memang Eja kan punya kafe ya, jadi kemarin sempat mengalokasikan kafe itu pindah ke rumah dulu. Jadi untuk tetap beroperasi, untuk pelayanan delivery Eja lakukan di rumah. Dan untuk pribadinya Eja sendiri, untuk karir Eja kemarin sepanjang dari mulai start ditentuinnya lockdown, Eja benar-benar membuat semua konten YouTube Eja ada di dalam rumah. Jadi Eja merubah studio yang di luar Eja pindah semua ke dalam rumah yang memang jadi semua aktivitas untuk pembuatan konten dan lain-lain Eja lakukan di rumah. Eja punya kafe ini udah sejak kapan ini? Maksudnya bisnis kafe? Ya, jadi kalau untuk kafe sebenarnya udah dari tahun lalu, ini udah mau setahun Eja punya kafe. Jadi kan kemarin memang selama pandemik ini di close selama 3 bulan, untuk store-nya nggak Eja buka, jadi semuanya Eja alokasikan ke rumah. Dan di situ pengoperasian semua karyawan dan lain-lain tentunya dengan ini ya, dengan peraturan protokol kesehatan juga. Jadi di rumah tetap Eja kasih satu ruangan khusus untuk pemproduksian semuanya, dan pelayanannya kita lakukan untuk delivery aja. Ya, selama pandemi kerugian udah berapa bulan? Kalau bilang kerugian, jujur aja hilang banget itu untuk off air. Jadi off air ini sebenarnya di bulan April itu ada 10 titik di Indonesia ini yang harus Eja jalanin, Eja datengin, dan itu semua benar-benar jadi cancel. Dan untungnya memang ada beberapa orang yang si tuan rumahnya ini meng-cancel ini untuk nanti next after pandemic, begitu sudah dibolehkan untuk pelaksanaan acara-acara besar itu akan dilaksanakan. Jadi untuk kerugiannya sih Eja bisa hilang. Bayangin kalau dari 10 titik aja itu 450 juta, bisa nggak tahu deh. Ya itu. Jadi untuk Eja sebenarnya tidak menjalani pengurangan karyawan. Jadi justru kemarin menambah beberapa karyawan di rumah, dan alhamdulillah memang untuk sisi penjualan untuk bisnis ini justru lebih up saat pandemik ini, karena memang kan banyak orang yang tidak bisa keluar rumah. Jadi semua aktivitas mereka untuk beli makanan dan lain-lain itu dilakukan dengan via delivery atau pesan dari ojek online. Jadi ya menurut Eja pribadi ya sangat ketolong sih sebenarnya dengan proses Eja memindahkan kafe ke rumah itu sangat tertolong sekali. Sebenarnya karena bukan karena siapa-siapa gitu. Jadi ya kita mikir aja orang masih jadi si kafe ini saat masih buka, mereka kan didatengin banyak orang nih ceritanya. Mereka sedangkan di area Bekasi ini kan banyak sekali Satpol PP yang keliling tuh. Jadi mereka kalau ngelihat orang yang kerumun banyak dimarahin. Jadi Eja mikir ya udahlah, ini orang masih secara intensitas pembelian mereka masih tinggi. Jadi why not, kenapa nggak Eja pindahin ke rumah gitu. Udahlah, jadi akhirnya semua barang-barang yang bisa dipindahin ke rumah, jadi untuk alat chiller kopinya dan lain-lainnya itu Eja pindahkan ke rumah.